Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pertemuan ke-9 mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Nah, ini merupakan salah satu dari 4 pasar ya, 4 jenis pasar, yaitu yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, yang kedua ada pasar monopoli, yang ketiga ada pasar monopolistik, dan ada pasar oligopoli. Nah, pasar-pasar yang lainnya akan kita pelajari pada sesi selanjutnya. Hari ini kita akan bahas mengenai pasar persaingan sempurna dulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, pasar persaingan sempurna itu didefinisikan sebagai suatu struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Dan setiap penjualan ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Jadi karakteristik yang utamanya itu adalah banyak penjual dan banyak pembeli. Dan mereka tidak bisa mempengaruhi keadaan yang ada di pasar. Itu karakteristik utamanya. Nah, pasar persaingan sempurna merupakan suatu struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari pasar persaingan sempurna? Yang pertama adalah untuk mempelajari corak kegiatan perusahaan dalam persaingan sempurna. Yang kedua, dapat dijadikan landasan di dalam membuat perbandingan dengan ketiga jenis struktur pasar lainnya. Yang ketiga, dapat mempelajari cara-cara perusahaan menentukan harga dan produksi dalam usaha mereka untuk mencari keuntungan yang maksimum. Nah, ini tujuan kita mempelajari pasar persaingan sempurna. Nah, ini ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah perusahaan adalah pengambil harga atau dalam bahasa asingnya adalah price taker. Nah, yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar masuk pasar. Jadi hambatan masuk pasarnya itu kecil. Yang ketiga, menghasilkan barang yang serupa. Nah, ini kita lihat contohnya banyak perusahaan-perusahaan industri konsumen atau industri barang konsumsi yang memproduksi produk-produk yang serupa. Misalnya PT Unilever memproduksi Pepsodent. Nanti ada perusahaan lagi yang memproduksi Ciptaden. Nah, itu kan barangnya serupa. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu banyak ya, yang produksi barang sejenis itu banyak. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga pasar. Jadi si pembeli bisa survei harga kemana-mana, bisa dia survei di mall atau di tempat-tempat lainnya. Gitu. Yang pertama kita bahas dulu, yang pertama adalah perusahaan sebagai pengambil harga. Maksudnya adalah suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara seluruh produsen dan keseluruhan pembeli. Peranan produsen sangat kecil karena jumlah produksi yang diciptakan seseorang produsen merupakan sebagian kecil saja dari keseluruhan jumlah barang yang dihasilkan dan diperjualbelikan. Nah, ini alasannya yang penjelasan yang pertama. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar masuk pasar. Ini maksudnya adalah jika suatu perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Jadi ya kalau kita misalnya perusahaannya bangkrut, ya tinggal stop saja produksinya gitu. Yang sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkan. Jadi kalau dia punya kemampuan untuk mendirikan perusahaan, punya pabrik, nah jadi kalau dia ingin memasuki pasar, ya dia tinggal dirikan perusahaannya, urus-urus legalitasnya dan segala macam. Nah itu bisa. Selanjutnya, sama sekali tidak ada hambatan-hambatan baik secara legal dalam bentuk-bentuk lain, secara keuangan atau secara
kemampuan teknologi, misalnya kepada perusahaan-perusahaan untuk memasuki atau meninggalkan usaha tersebut. Jadi itu semuanya adalah tergantung kepada perusahaan. Kalau mau masuk pasar, oke. Kalau mau meninggalkan pasar lagi, kalau sudah tidak sanggup juga lebih gampang. Itu karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah menghasilkan barang yang serupa. Nah, tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Barang seperti itu dinamakan identikal atau homogenus. Jadi kalau misalnya kita lihat merek-merek sampo, nah itu banyak kan antara diproduksi oleh perusahaan yang berbeda, tapi samponya itu hampir-hampir sama gitu. Ada yang Sunsilk, nanti ada Rejoice, ada Clear. Intinya adalah barangnya identik atau homogen, yaitu sampo atau untuk yang digunakan untuk mencuci rambut. Nah, itu seperti itu ya. Selanjutnya, barang yang dihasilkan oleh seorang produsen merupakan pengganti sempurna kepada barang yang dihasilkan oleh produsen lain. Akibatnya tidak ada guna perusahaan melakukan persaingan yang berbentuk persaingan bukan harga atau non-price competition, yaitu persaingan dengan melakukan iklan atau promosi penjualan. Jadi itu. Selanjutnya, menghasilkan barang yang serupa. Cara ini tidak efektif untuk menaikkan penjualan karena pembeli mengetahui bahwa barang-barang yang dihasilkan berbagai produsen dalam industri tersebut tidak ada beda sama sekali. Selanjutnya, kegiatan membuat iklan untuk mempromosikan penjualan tidak diperlukan dalam pasar persaingan sempurna, karena setiap perusahaan memproduksi barang yang serupa dan tidak boleh dibedakan satu sama lain. Oleh karena itu, iklan nyaris tidak diperlukan dalam pasar yang kategori persaingan sempurna. Selanjutnya, terdapat banyak penjual di pasar. Nah, sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi dua aspek. Yang pertama, jumlah perusahaan sangat banyak. Yang kedua, masing-masing perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan yang ada di dalam pasar. Dampaknya adalah produksi setiap perusahaan adalah sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut. Sifat ini menyebabkan apapun yang dilakukan oleh perusahaan, seperti menaikkan atau menurunkan harga, dan menaikkan atau menurunkan produksi, sedikit pun tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar atau industri tersebut. Yang kelima, ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna adalah pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli sangat banyak. Namun demikian, masing-masing pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai keadaan di pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan atas harga tersebut. Akibatnya, para produsen tidak menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Selanjutnya, kita akan bahas tentang permintaan dan hasil jualan. Di dalam menganalisis usaha suatu perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan, terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah biaya produksi yang dikeluarkan, yang kedua adalah hasil penjualan dari produk yang dihasilkan. Sifat biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan adalah bersamaan, walaupun dalam struktur pasar dimanapun digolongkan. Sifat hasil penjualan adalah berbeda di antara pasar persaingan sempurna dengan struktur pasar lainnya. Perbedaan ini karena ditinjau dari sudut seseorang produsen, bentuk permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen di pasar persaingan sempurna berbeda sifatnya dengan yang dihadapi produsen di pasar lainnya. Sekarang kita lihat bentuk kurva permintaan yang dihadapi pada perusahaan dan pasar. Yang pertama adalah kurva permintaan perusahaan, yang kedua adalah kurva permintaan pasar. Kita lihat ya, di sini permintaan perusahaan berbentuk elastis sempurna ya, sejajar dengan sumbu datar,
sedangkan pada pasar ada equilibrium atau ada harga keseimbangan yang merupakan harga pertemuan antara supply dan demand. Kita lihat penjelasan pada slide selanjutnya. Yang pertama, gambar 2 menunjukkan permintaan dan penawaran atas barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan dalam suatu pasar persaingan sempurna. Harga pasar yang tercapai adalah 3.000 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 200.000 unit. Gambar 91 menunjukkan permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam industri tersebut. Sumbu datar menunjukkan bahwa produksi perusahaan itu adalah jauh lebih kecil dari jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar, karena perusahaan itu dapat menjual semua hasil produksinya. Jadi tidak ada alasan kepada perusahaan untuk menurunkan harga penjualan dari barang-barangnya. Gambar 91 tadi menunjukkan bahwa kurva permintaan DD berbentuk satu garis yang sejajar dengan sumbu datar, yaitu pada tingkat harga yang dicapai adalah 3.000. Nah, kurva kalau kita lihat bentuk kurva permintaan perusahaan adalah bersifat elastis sempurna, karena yang pertama, hasil produksi perusahaan tersebut adalah serupa atau identikal dengan produksi perusahaan-perusahaan lainnya yang ada di dalam industri tersebut. Yang kedua, produksi perusahaan tersebut adalah sebagian kecil saja dari yang diperjualbelikan di pasar. Jadi, perusahaan hanya dapat menjual seluruh produksinya pada tingkat harga yaitu 3.000. Selanjutnya kita bahas mengenai syarat pemaksimuman keuntungan. Yang pertama, jangka pendek. Pemaksimuman keuntungan oleh suatu perusahaan diterangkan dengan dua cara, yaitu pertama, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya penjualan, dengan biaya total. Keuntungan ditentukan dengan menghitung dan membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Keuntungan adalah perbedaan antara hasil penjualan total dengan biaya total yang dikeluarkan. Syarat yang kedua adalah menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal, yaitu MR atau sama dengan MC, atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, apabila perusahaan akan menambah keuntungannya, suatu perusahaan akan menambah keuntungannya apabila menambah produksinya ketika MR besar daripada MC, yaitu hasil penjualan marginal melebihi dari biaya marginal. Dalam keadaan ini, pertambahan produksi dan penjualan akan menambah keuntungan. Jadi ini syarat yang pertama. Kalau biaya marginalnya lebih besar daripada kalau penerimaan marginalnya lebih besar daripada biaya marginal, maka pertambahan produksinya akan dapat menambah keuntungan. Lalu sebaliknya, bila penerimaan marginal atau MR lebih kecil dari marginal cost atau biaya marginal, maka mengurangi produksi dan penjualan akan menambah untung. Maka keuntungan maksimum dapat dicapai dalam keadaan di mana MR sama dengan MC. Selanjutnya kita bahas mengenai arti efisiensi dalam analisis ekonomi. Sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi digunakan secara efisien apabila pertama, seluruh sumber-sumber daya yang ada sepenuhnya digunakan. Yang kedua, corak penggunaannya sedemikian rupa sehingga tidak terdapat corak penggunaan lainnya yang akan dapat menambah kemakmuran masyarakat. Dengan kata lain, penggunaan yang sekarang telah memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat keefisienan sumber-sumber daya, ada dua penelitian tentang pengertian efisiensi. Yang pertama adalah efisiensi produktif, yang kedua adalah efisiensi alokatif. Kita bahas dulu mengenai efisiensi yang produktif. Nah, untuk setiap tingkat produksi,
biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Nah, itu efisiensi produktif. Yang kedua, industri secara keseluruhan harus memproduksi barang pada biaya rata-rata yang paling rendah, yaitu pada waktu kurva average cost mencapai titik yang paling rendah. Ini syarat untuk efisiensi produktif. Selanjutnya, yang kedua adalah efisiensi alokatif. Untuk melihat apakah efisiensi alokatif dicapai atau tidak, perlu dilihat apakah alokasi sumber-sumber daya ke berbagai kegiatan ekonomi atau produksi telah mencapai tingkat yang maksimum atau belum. Alokasi sumber-sumber daya mencapai efisiensi yang maksimum apabila dipenuhi syarat berikut, yaitu harga setiap barang yang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut. Berarti untuk setiap kegiatan ekonomi, produksi harus dilakukan sehingga tercapai keadaan di mana harga sama dengan biaya marginal. Nah, dengan cara ini, produksi berbagai macam barang dalam perekonomian akan memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Apabila sumber-sumber daya dialokasikan sedemikian rupa, sehingga di setiap industri akan berlaku suatu keadaan di mana P sama dengan MC, atau price sama dengan marginal cost, maka kemakmuran masyarakat akan mencapai tingkat yang maksimum. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kebaikan dari bentuk pasar persaingan sempurna. Yang pertama, ada efisiensi dalam pasar persaingan sempurna. Dalam jangka panjang, efisiensi produktif selalu dicapai oleh perusahaan di pasar persaingan sempurna karena keuntungan normal yang diperoleh apabila biaya produksi adalah paling minimum. Yang kedua, pasar persaingan sempurna mencapai efisiensi alokatif, yaitu pada saat harga sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal, atau P sama dengan MR sama dengan MC. Selanjutnya, yang kedua, kebaikan dari pasar persaingan sempurna adalah kebebasan bertindak dan memilih. Maksudnya adalah di dalam pasar yang bebas, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis barang-barang yang diproduksi. Dalam menentukan bagaimana faktor-faktor produksi digunakan di dalam masyarakat, efisiensilah yang menjadi faktor penentu alokasi. Jadi tidak seorang pun mempunyai kekuasaan untuk menentukan corak pengalokasiannya. Selanjutnya kita bahas mengenai kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Nah, ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, suatu perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan yang kekal dari mengembangkan teknologi dan teknik memproduksi yang baru tersebut. Karena walaupun pada mulanya suatu perusahaan dapat menaikkan efisiensi dan menurunkan biaya, perusahaan-perusahaan lain dalam waktu yang singkat juga berbuat demikian. Jadi tidak ada gunanya. Yang kedua, ketidakkekalan keuntungan menyebabkan perusahaan-perusahaan tidak terdorong untuk melakukan perkembangan teknologi dan inovasi. Selanjutnya adalah kemajuan teknologi terbatas di pasar persaingan sempurna. Karena perusahaan-perusahaan yang kecil ukurannya tidak akan mampu untuk membuat penelitian dalam rangka mengembangkan teknologi yang lebih baik. Nah, penelitian untuk mengembangkan teknologi yang sangat mahal biayanya dan tidak dapat dipikul oleh perusahaan yang ukurannya kecil. Jadi itu mengenai kelemahan yang pertama dari pasar persaingan sempurna. Lalu kelemahan yang kedua adalah pasar persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Nah, ini di dalam menilai efisiensi perusahaan yang diperhatikan adalah cara perusahaan tersebut menggunakan sumber-sumber daya. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, penggunaannya mungkin sangat efisien. Akan tetapi bila ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, ada kalanya merugikan. Contohnya adalah kegiatan yang efisien mungkin menimbulkan pengotoran lingkungan yang serius.
Makanya biaya sosial dari kegiatan tersebut sangat tinggi. Artinya masyarakat menderita kerugian karena lingkungannya kotor. Misalnya adanya limbah-limbah pabrik. Nah, seperti itu. Kekurangan yang ketiga adalah pasar persaingan sempurna membatasi pilihan konsumen. Artinya, karena barang yang dihasilkan oleh perusahaan semuanya sama atau sejenis, maka konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Dalam pasar persaingan monopolistis dan oligopoli, suatu jenis barang tertentu diproduksi secara berbeda-beda coraknya oleh berbagai perusahaan. Nah, maka terdapatlah lebih banyak variasi dan pilihan kepada konsumen. Pilihan yang lebih lengkap menyebabkan kepuasan yang mereka peroleh adalah lebih komplit dari jenis barang yang tersedia adalah serupa. Seperti itu. Kelemahan yang keempat adalah biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Artinya adalah biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum tersirat atau tidak dinyatakan pemisalannya bahwa biaya produksi tidak berbeda. Pemisalan ini tidak selalu benar karena perusahaan-perusahaan dalam bentuk pasar lainnya seperti misalnya pasar monopoli mungkin dapat mengurangi biaya produksi sebagai akibat menikmati skala ekonomi dari perkembangan teknologi dan inovasi. Kekurangan yang kelima adalah distribusi pendapatan tidak selalu merata. Nah, suatu corak distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Pola permintaan tersebut akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ingat ya, dalam perekonomian pasar, permintaan akan menentukan corak penggunaan sumber daya. Ini berarti bahwa distribusi pendapatan akan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber yang efisien. Yang kekurangan yang selanjutnya dari pasar persaingan sempurna adalah distribusi pendapatan tidak selalu merata. Ini sudah ya. Oke ya, ini double slide. Oke. Nah, demikian pembahasan kita mengenai pasar persaingan sempurna. Sekarang adik-adik mahasiswa bisa melanjutkan atau mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di bagian akhir dari slide presentasi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.